Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Anak buah kaget, skenario palsu Ferdy Sambo terbongkar dari rekaman CCTV. Jakarta Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengatakan terdakwa Ferdy Sambo sangat gelisah akibat perbuatannya merencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinasnya Jalan Duren 3 Jakarta. Sambo pun langsung memanggil bawahannya yang ada di Divisi Propam Polri, bernama Cak Putranto. Dia memanggil Cak untuk membereskan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Cak menghubungi anggota Polri lainnya yaitu Baikuni Wibowo agar datang ke TKP. Tujuannya untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 17 Oktober 2022. Baikuni yang mendengar hal itu lalu memastikan kembali perintah Cak terkait CCTV. Namun, Cak tidak menjawab dan hanya menegaskan agar rekannya tidak banyak bertanya. Kemarin saya sudah dimarahi, Ferdy Sambo, saya takut dimarahi lagi, kata Cak kepada Baikuni dalam dakwaan Ferdy Sambo. Baikuni pun menuruti perintah rekannya. Usai melakukan hal itu, Baikuni bersama Cak dan dua rekan lainnya yakni Arif Rahman dan Ridwan Soplanit secara bersama melihat isi dari CCTV yang sudah dikopi. Hasil unduhan Baikuni Wibowo diputar dengan menggunakan laptop miliknya, jelas JPU. Baikuni lalu menjelaskan, dalam rekaman CCTV, itu Yosua masih hidup dalam waktu yang sebelumnya Brigadir J itu disebut sudah meregang nyawa. Bang ini Joshua masih hidup, menit 17.07.17, 11 WIB, ujar Baikuni pada saat itu. JPU menyatakan, 4 orang yang melihat rekaman itu mengaku kaget dengan kejadian sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa kronologi yang sebelumnya mereka ketahui dari Kapolres Kombes Budi Herdi dan Karopenmas di Humas Polri Brigjen Ramadan, ternyata tidak sama dengan CCTV yang dilihatnya. Tidak ada penyesalan. Terdakwa Ferdy Sambo terlihat sangat yakin dan tidak ada penyesalan dalam dirinya usai menghabisi nyawa Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Huta Barat dalam sebuah rencana pembunuhan di rumah dinas Komplek Perumahan Polri, Duren 3, Jakarta Selatan Senin, 17 Oktober 2022. Tidak ada rasa penyesalan itu tergambar sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas terdakwa Ferdy Sambo ketika sidang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober. Ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakukan Yosua, korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, TPK, kata JPU seraya tirukan ucapan Sambo. Ucapan itu disampaikan mantan Kadif Propam kepada Barat E alias Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Bribka RR alias Riki Rizal yang telah menunggu di lantau 3 ruang pemeriksaan Provos, Mabes Polri. Pertemuan terhadap mereka dilakukan Sambo usai disirnya bertemu dengan Karo Paminal Hendra Kurniawan, lalu Karo Provost Beni Ali serta disusul Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan R. Soplanit. Melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nopriansyah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya, ucapnya. Dengan perintah untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, Ferdy Sambo pun memerintahkan untuk semua pihak tidak berbicara soal kejadian yang di Magelang dan menekan agar kasus pembunuhan seperti apa yang telah direncanakan. Lalu terdakwa Ferdy Sambo juga menyampaikan, keterangan saksi dan barang bukti diamankan, tidak hanya itu saja terdakwa Ferdy Sambo juga berpesan, untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3, No 46, saja. Terakhir terdakwa Ferdy Sambo mengatakan, baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, bebernya. Sehari setelah kejadian pada 9 Juli 2022, Ferdy Sambo kembali meneruskan skenario palsunya dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri agar membuat laporan polisi nomor
LP, B, 16307-2022 SPKT, Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawathu dan terlapor atas nama Nopriansyah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Chandrawathu langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nopriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawathu, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar, sebutnya. Masuk pada tanggal 10 Juli 2022, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathu kemudian mengumpulkan Bribka RR, Baradae, dan Kuat Maruf di rumah pribadi Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Mereka disodorkan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing, dolar, kepada Bribka RR dan Kuat Maruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah, sedangkan saksi Baradae dengan nilai setara 1 miliar rupiah, dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh Ferdy Sambo. Dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman, kemudian terdakwa Ferdy Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi, sebutnya. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawathu selaku istri terdakwa Ferdy Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Maruf, tambah jaksa. Dari pemberian tersebut, mereka menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan. Padahal apa yang diperbuat mereka telah merampas nyawa Brigadir J. Adapun sidang yang berlangsung di PN Jakarta Selatan turut membacakan dakwaan dari terdakwa Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawathu dengan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Di mana nantinya JPU akan membuktikan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 KUHP Yungto pasal 56 KUHP yang menjerat para tersangka di mana hukuman maksimal mencapai hukuman mati.